tinggal 2 menit. Ada sesuatu yang mengganjal. Biarpun disebut dengan simulasi, tetapi kondisinya sama dengan pertarungan yang sesungguhnya. Kondisi yang sama dengan peraturan sesungguhnya. Berarti tidak ada peraturan dan segala sesuatu mungkin saja terjadi. Dan kami harus bisa lolos dari semua ini. Dengan ini kami benar-benar bagaikan tikus dalam sangkar yang terkepung. Bersenjata pistol 3 orang dan yang memakai pedang 6 orang. Dan di atas sana ada 2 orang lagi yang memakai pedang. Hebat juga kalian bisa menghilangkan hawa keberadaan. Padahal sebenarnya kalian tidak ada apa-apanya. Kalau cuma seperti ini, aku tidak perlu memakai nenek. Oh, begitu ya. Aku sudah mengerti sekarang. Ya. Hentikan mereka. Kuberi waktu 3 detik. 1, 2. Baiklah, aku mengerti. Ternyata memang Nen. Setelah aku memukulnya, aku tahu kalau itu adalah boneka aura berbentuk manusia. Hanya saja aku tidak menyadari kalau itu adalah Nen miliknya. Bagaimana kau bisa tahu? Biarpun saat berada di antara orang banyak, tapi bisa tersamarkan dengan baik. Dan setelah mengamati dari atas, aku jadi melihat dengan jelas kalau ternyata hanya kau saja yang tidak diserang sama sekali. Aku menyadarinya saat muncul 2 penyerang dari lantai 2. Setelah aku melompat ke atas lampu gantungku, mereka masih terus saja mengayun-ayunkan pedang ke arahku, biarpun sudah pasti tidak akan kena. Tampaknya mereka telah diberi perintah untuk menyerang orang yang paling dekat. Mereka hanya bisa menerima perintah-perintah yang sangat sederhana. Teknik bertarungnya pun masih minim sekali. Tetapi orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan 11 boneka aura seukuran manusia pasti adalah orang yang memiliki kemampuan Nen Sosa. Kalau dilihat dari besarnya aura yang dikendalikan, jarak yang memungkinkan untuk bisa mengendalikan mereka hanyalah beberapa meter. Dan itu berarti pemilik kemampuan itu berada dalam ruangan ini juga. Tepat sekali. Namaku Sachimono Tochino. Aku juga hunter yang sedang dipekerjakan oleh pemilik puri ini. Ya, bisa dibilang aku ini senior kalian. Setelah tahu ini, tolong lepaskan ya. Jangan berburuk sangka. Aku melakukannya atas perintah bos yang menyuruhku untuk menguji kalian dengan bersungguh-sungguh. Tidak kukira akan terbongkar secepat ini. Dengan kekuatan seperti itu, kalian berempat pasti bisa keluar dari puri ini. Berjuanglah. Jadi masih ada satu lagi penyusup di antara kita. Mungkin kau mengatakan itu dengan tujuan agar membuat kami resah. Tapi biar aku yang memeriksa apakah benar-benar ada penyusup yang lain. Memang ada. Kau penyusup yang seorang lagi. Jangan mengada-ada. Memangnya kau punya bukti apa? Rantai bukan cuma bergoyang saja. Itu namanya pedulung. Lalu memangnya kenapa? Itu sama sekali tidak menjadi bukti. Sayangnya itu tempatku. Saat kau ditunjuk, jantungmu berdetak dengan suara yang sangat keras. Kalau seandainya tuduhan itu benar, jantungmu akan berdetak makin cepat. Dan keras karena gugup dan gelisah. Tetapi detak jantungmu justru berdetak keras pada awalnya. Dan semakin lama, detakannya semakin pelan dan tenang. Dan itu membuktikan kalau kau berbohong. Karena di dalam suara jantungmu sama sekali tidak kurasakan adanya kebimbangan. Berarti benar. 2 dari 5 orang telah menunjuk dirimu.
Tunggu. Itu tidak mungkin. Siapa tahu sebenarnya dari 5 orang masih ada 2 orang penyusup lagi. Kau kan menguasai Nen. Wajar kalau bisa menggerakkan rantai sesuai keinginan. Begitu juga dengan suara jantung. Yang lainnya kan tidak ada yang mendengar. Kita semua akan tahu. Siapa tahu mereka berdua adalah penyusup yang sudah sepakat. Aku tidak tahu penyusup atau bukan. Tapi yang jelas mereka berdua memang saling mengenal sebelumnya. Sayang sekali. Ini berarti kedudukan telah terbalik. Mengakulah hai penyusup. Ngaku saja. Dia tak lebih dari orang yang kutemui secara tak sengaja saat naik kereta. Kalau dipikir dari jumlah kereta yang cuma sedikit, kemungkinan kami untuk tidak bertemu sangatlah kecil sekali, bukan? Lagi pula kalau benar kami ini adalah penyusup, tentu kami tidak akan melakukan perbuatan yang bodoh, sehingga ketahuan kalau kami ini sudah saling mengenal. Dan mustahil bagi 2 pihak yang sama-sama sedang dicurigai seperti kita, untuk saling berdebat dan membuktikan kebenaran. Apa boleh buat? Biar aku yang mengambil keputusan. Semua yang kuhajar akan terbakar keritaiku. Gagal. Ngomong-ngomong ini disebut dengan puisi haiku. Kesusastraan yang sangat dibanggakan di negeri leluhurku. Semua yang kutulis dalam haiku akan menjadi kenyataan. Cukup penjelasannya. Yang tidak menjawab pertanyaanku akan mati terbakar. Penipu akan jatuh ke neraka dan membara. Nah, sudah kutulis demikian. Aku tanya sekarang. Apa kau penyusup? Bukan. Kau? Bukan aku. Kau? Bukan. Kau? Benar. Nah, tinggal 1 orang lagi. Demi keselamatan lebih baik kau menjawab dengan jujur. Apa kau penyusup? Jawablah. Jawabannya, ya. Luar biasa. Sebagai imbalan akan kuberitahu kalian, namaku Sukuwara. Meskipun aku tidak memiliki lisensi yang resmi, tapi aku memiliki kekuatan Nen bertipe Sosa. Dan aku telah memberikan suatu perintah kepada suatu benda. Benda apa? Dan apa perintahmu itu? Hah, ya, kalau ku beritahu, namanya bukan ujian. Aku adalah profesional. Biarpun diinterogasi, aku tidak akan menjawab. Aku pun pemilik kemampuan Nen bertipe Sosa. Orang yang sudah terkena ciumanku akan berubah jadi budakku. Rasakan. 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 Injak lebih keras lagi. Injak. Bagus. Kalau orang tuamu melihat mereka pasti akan menangis. Ini pertunjukan yang hebat. Harus direkam. Betapa memalukannya dirimu. Sudah kau ambil gambarnya. Ayo, buka kakimu lebih lebar lagi. Nah, cepat katakan. Benda apa yang telah kau masukin, Nen? Kalau tidak mau bilang, aku akan berhenti menginjakmu. Akan kukatakan. Jangan berhenti. Memalukan sekali. Kemampuan yang hebat. Sejak masih kecil, aku hidup bersama dengan anjing. Ya, di dalam puri ini ada banyak anjing yang telah dikendalikan dengan Nenku. Misalnya saja, kalau kalian lengah akan menyekati anjing mantis, maka dari samping akan menyergap anjing bulldog dan Saint Bernard secara bersamaan. Sekarang Nenku itu akan kulepaskan. Karena itu, ampuni aku. Kumohon, tolonglah aku. Terus perlakukan aku seperti anjing. Cara pengiriman yang sangat hebat. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf ya, Gop. Kau yang bayar ya. Jadi ini ya Joy Station. Ini adalah tipe 3 generasi sebelum yang sekarang. Hebat juga zaman sekarang masih dijual. Sepertinya itu karena ada banyak sekali jam rahasia untuk konsol ini. Sebenarnya kita harus memasukkan CD game di sini. Kita biarkan kosong begitu saja ya. Lalu pasang kartu ROM dan nyalakan. Maka kita bisa melihat isi kartu ROM itu. Siapa
tahu di dalamnya sudah ada beberapa data game. Oh, begitu. Nah, berhasil atau tidak ya? Hah? Cuma data satu jenis game di dalamnya? Satu. Tapi jumlah datanya banyak sekali. Satu game ini menggunakan 30 blok dalam teka-ratu ROM. Mungkin percuma saja. Tapi akan kucoba untuk mengopi datanya. Kopi data Great Island. Ternyata game ini berjudul Great Island. Kau pernah mendengarnya? Tidak. Tapi paling tidak kita sudah tahu judul gamenya sekarang. Jadi kita bisa mencari gamenya di Toyland. Coba ku tulis mau beli game Great Island yang bisa dikirim hari ini. Tunggu sebentar. Data yang cocok belum. Tidak ada toko yang sesuai dengan jenis yang kita inginkan. Kalau begitu tidak ada yang bisa dikirim hari ini. Sekarang akan kucoba untuk mencari daftar semua toko yang menjual game itu. Saat ini tidak ada toko yang menjual. Apa? Kenapa bisa begitu? Semua toko yang terdaftar di Toyland tidak mempunyai stoknya. Sudah terjual habis. Bahkan ada kemungkinan game ini tidak beredar di pasaran. Memangnya itu mungkin? Artinya ini adalah game buatan individu, sehingga tidak untuk diperjualbelikan. Atau bisa juga dilarang untuk diperjualbelikan karena suatu alasan. Sepertinya game yang luar biasa ya. Kalau bisa menemukan game itu, apa kita bisa menemukan jin? Sepertinya ini semakin seru saja. Akan kucoba mencari dari tahun pembuatan gamenya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui seluruh game yang pernah beredar di pasaran selama ini. Ini dia. Ternyata ini adalah game yang diperjualbelikan secara legal. Khusus untuk hunter. Hunting game? Harganya 5.800.000.000. Harga yang tidak masuk akal. Lagi pula yang dijual hanya ada 100. Memangnya itu sedikit ya? Sedikit sekali. Pasti tidak mungkin. Tapi satu hal sudah jelas. Ini berarti gamenya telah terjual habis. Apa produsernya tidak mempunyai stok? Siapa tahu ada yang dikembalikan karena cacat. Ya, kurasa kemungkinannya kecil. Tapi kita coba saja ya. Great Island ya? Tunggu sebentar. Barangnya sudah habis dan tidak ada cara untuk memproduksinya lagi. Yang menciptakannya adalah anak perusahaan kami. Tapi sekarang anak perusahaan itu sudah tidak ada dan kami tidak melayani pesanan lagi. Gagal lagi. Di pasar barang bekas juga sudah tidak dijual. Terpaksa kita harus mencari orang yang punya dan membelinya. Kalau mau dengan cara itu, kita bisa mendaftar di situs lelang. Biarpun itu cuma untung-untungan, menunggu sampai muncul orang yang mengaku dan menjualnya. Iya, tapi bagaimana dengan uangnya? Uang yang didapat dari arena pertarungan cuma dapat 800 juta. Masih kurang 5 miliar ya? Itu masih belum cukup. Hah? Kalau transaksi perseorangan, maka harganya sangat tergantung pada si penjualnya. Bisa jadi harganya lebih mahal dibanding harga pasaran. Bisa 2 kali lipatnya. 10 miliar Jenny. Kita daftarkan saja secara untung-untungan ya, Kilwa. Iya, biarpun kurasa tidak akan ada yang menanggapi. Coba kumasukkan dicari yang bersedia menjual game Great Island.